Kayak gue tahu nih apa. Flashback ya? Iyalah. Oh ini Heart, gue kira Love is Cinta loh tadinya. Ini syuting 2005 di bulan Oktober sampai Desember. Nah, ini menarik banget karena bukan pertama kali sih, kedua kali merasakan syuting, tapi pertama kali mendapatkan leading, berperan menjadi salah satu aktor utama di film. Wah, ini juga film keren. Film ini film yang pertama kali aku bermain dengan sesama teman-teman gadis sampul, yaitu adalah Badian, Ayushita, terus juga aku bermain sama Mbak Dinia Wirasti. Ini film terseru menurut aku karena syutingnya lama banget, 55 hari di 4 negara di Eropa. Ya seru karena rame-rame pemainnya, muda-muda banyak. Ngaku-ngaku aja sih sebenarnya muda, udah enggak. Aku ingat banget pas syuting film ini, aku sama Abi sering lagi kayak makan di tengah jalan atau misalnya lagi jalan-jalan kayak bebas nggak hari syuting itu dengan baju kita sendiri, bahkan baju bebas kita sehari-hari. Sini kamu berdiri ini, terus lagi beli merchandise buat buat bawa oleh-oleh, tetap aja di syutingin terus. Jadi kadang-kadang film-film yang traveling kayak gini tuh berkesan banget. Seru banget karena ini pertama kalinya syuting bareng anjing, dan di Jun and Copy ini ada 2 anjing. Anjing ini seru banget karena ada anjing pengganti, jadi setiap anjing yang 2 ini punya pemeran penggantinya. Jadi aku harus latihan sama dua-dua anjingnya supaya lebih akrab. Kalau untuk dari sepanjang karir aku, sebenarnya genre horor yang pernah aku kerjakan mungkin ada 5 film. Di antara mungkin 50 film. Jadi sebenarnya termasuk sedikit sekali aku bermain film horor, tapi Kodrat ini sangat spesial karena kan ini ada elemen action ya, jadi horror action dan tentang sosok yang heroik, jadi bisa dibilang superhero-nya orang-orang yang meruqyah gitu. Orang-orang yang terserang akan ancaman setan dan iblis gitu. Yang pasti lebih menguras tenaga horor ya, karena memang horor itu kita perlu permainan kamera yang luar biasa, jadi ada banyak adegan actionnya juga kayak lari, banyak adegan teriak, banyak adegan yang dilempar-lempar. Halo, aku Aca Septriasa. Hari ini aku bakalan tebak film-film aku dan rewatch film-film yang pernah aku mainin hanya di era.id. Bila kita mencintai yang lain, mungkinkah hati ini akan tegar? Sebisa mungkin tak akan. Kayak gue tahu nih apa. Flashback ya? Iyalah. Oh ini Heart, gue kira Love is Cinta loh tadinya. Ini syuting 2005 di bulan Oktober sampai Desember. Dan ini syutingnya di Pengalengan, di Bandung. Dan syutingnya kurang lebih 58 hari syuting. Ini menarik banget karena bukan pertama kali sih, kedua kali merasakan syuting, tapi pertama kali mendapatkan leading, berperan menjadi salah satu aktor utama di film gitu. Kita anu tuh ngoconen. Ayo, telepon Bu. Nek Dimas kuwi nuruti penjaluk anak wedok sekolah dhuwur, tundone nang kok kepengen. Ini adalah film Kartini yang syutingnya tahun 2016 dan rilisnya tahun 2017 April. Film ini film yang pertama kali aku bermain dengan sesama teman-teman gadis sampul, yaitu adalah Badian, Ayushita, terus juga aku bermain sama Mbak Dinia Wirasti dan diarahin sama Mas Handung Bramantio. Film ini berkesan banget karena ceritanya tentang perempuan, tentang era Kartini. Historinya sangat dalam dan salah satu film yang besar gitu. Aku berperan sebagai adik dari Kartini, yaitu Rukmini. Untuk risetnya pastinya kita ada reading selama 3 minggu
untuk peran Rukmini ini mempelajari bahasa Jawa selama sebulan ya. Ya yang pasti belajar jalan jongkok dan belajar pakai kain. Jadi selama kita syuting dan juga reading di sini ini memang kita sudah memakai kain Jawa yang dipakaikan kebaya gitu, kain batik. Gimana tahu aku kamu nggak macem-macem di luar sana? Kasih kesempatan aku untuk Siapa ngomong. tahu aja kamu baru pulang tadi karena kamu telat jalan sama dia. Kasih kesempatan aku untuk ngomong. Kamu ngomong apa lagi? Udah males juga aku. Ini film terseru menurut aku karena syutingnya lama banget, 55 hari di 4 negara di Eropa. Ya seru karena rame-rame pemainnya, muda-muda banyak. Ngaku-ngaku aja sih sebenarnya muda, udah enggak. Dan direkturnya Pak Guntur Suharyanto. Dia adalah director yang sangat-sangat multitasking, kemana aja, jalan di mana aja, bawa kamera, dan kita disuruh. Aku ingat banget pas syuting film ini, aku sama Abi sering lagi kayak makan di tengah jalan atau misalnya lagi jalan-jalan kayak bebas nggak hari syuting itu dengan baju kita sendiri, bahkan baju bebas kita sehari-hari. Sini kamu berdiri ini, terus lagi beli merchandise buat buat bawa oleh-oleh. Tetap aja di syutingin terus. Jadi kadang-kadang film-film yang traveling kayak gini tuh berkesan banget karena direkturnya tuh harus cepet tanggep gitu, harus cepet punya ide gitu. Syuting sekaligus liburan, tapi vibe-nya sih syuting banget sih karena kan setiap hari kita bangun jam 6:30 pagi, terus kita udah kamera roll jam 9. Tapi syutingnya sekaligus jalan-jalan karena kalau udah mulai adegan malam itu paling kita syuting sampai jam 7 malam, terus abis itu kita udah dinner di luar bareng-bareng di Eropa. Jadi berkesan banget gitu. Kesulitannya adalah ketika kita lagi naik Eurostar itu kali ya, train yang ada di sekitar. Karena kan kita mobile-nya nggak hanya pakai pesawat, tapi banyaknya pakai kereta api, banyak pakai train. Jadi aku ingat banget karena trainnya cuma stop 2 menit, sedangkan koper kita sama kru itu banyak sekali, ada kali 40 koper. Jadi aku sama Abi, semua pemain yang di sana pada saat berhenti kereta 2 menit itu, kita harus estafet koper. Gak peduli koper siapa, pokoknya koper Abi, kayak koper Aca, kayak koper siapapun, kita angkat semuanya sebisa mungkin. Jadi itu benar-benar harus kayak dipikirin gitu, proses turunin koper dari kereta itu. Kamu istri yang luar biasa buat aku. Aku cuma mau lanjutin pernyataan ibu kamu. Kamu sebenarnya masih serius gak sih mau punya anak? Olive, lu jangan tahan-tahan deh, lu buruan sempet-sempetin. Masa lu kalah sama Jennifer dia udah hat-trick? Kalau kamu gak sempat-sempatin ya kapan? Kalau ini, wow, ini film baru 2024 Desember ya. 2023 Desember tayangnya. Atau 2024 Januari premiernya. Judulnya Suami Yang Lain. Aku pertama kali main sama Morgan Oey dan itu berkesan banget. Karena ya dia ada aktor yang baik, yang hebat, yang bisa berperan sebagai apa aja. Dan Omar Daniel juga, secara ini pemeran-pemeran late millennial ya, atau mungkin gen apa sih ini? Millennial ya. Tapi Omar Daniel tuh kayak 5 tahun di bawah aku ternyata. Jadi kayak jadi lebih berasa muda gitu main sama Omar Daniel dan seru mereka bertiga. Pokoknya kita bertiga di Jepang seru-seruan bareng dan aku pertama kali direct sama Bang John Derantau. Berkesan banget karena beliau sangat membebaskan aku sebagai aktor dan kita punya hubungan yang sangat dekat dan melekat sekali gitu. Iya, ceritanya jadi cewek yang selingkuh dari pasangannya karena dia ngerasa si suaminya ini nggak being present gitu di rumah tangganya gitu, merasa menjalani rumah tangganya sendirian gitu. Jun, kopi. Kita akan kedatangan keluarga baru loh. Udah siap belum?
Ini adalah film Jun dan Kopi. Aku main sama Rian Delon. Seru banget karena ini pertama kalinya syuting bareng anjing. Dan di Jun and Kopi ini ada 2 anjing. Anjing ini seru banget karena ada anjing pengganti. Jadi setiap anjing yang 2 ini punya pemeran penggantinya. Jadi aku harus latihan sama dua-dua anjingnya supaya lebih akrab. Dan anjing ini dilatih sama pelatih anjing John Wick dari Amerika. Makanya bisa sehebat itu. Masalahnya ini hewannya pinter banget sih, kayak udah dilatih banget. Nah tinggal kita aja actingnya harus lebih kayak natural banget, kayak bener-bener kita tuh bisa berbicara sama dia gitu. Jadi memang justru malah hewannya yang udah biasa sama kita, ketika dia kenal sama kita, dia tuh bener-bener udah dilatih buat mindahin barang, ngasih makan gitu. Ya, jadi kita tinggal ngasih makan aja maksudnya. Jadi dia udah bisa memandang mata kita tuh seolah-olah kita adalah ownernya. Jadi hebat banget sih anjing-anjing ini. Iya, aku peliharaannya dari dulu tuh kucing sebenarnya. Tapi sekarang aku nggak lagi pelihara apa-apa karena aku di Australia. Tapi kalau untuk anjing, karena selama aku di Australia banyak banget yang melihara puppy, banyak banget yang melihara pet atau anjing atau kucing. Dan anjing itu lebih dominan di Sydney. Jadi aku pas lagi main film ini aku bener-bener latihannya tuh banyak banget di Australia justru malah. Tempat aku untuk berinteraksi dengan anjing lebih banyak. Tiap hari, saya berharap Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan yang saya buat. Wow. Ini adalah film terbaru aku yang akan tayang Lebaran 2025, yaitu adalah Kodrat 2. Kodrat 2 ini adalah karakter aku berperan sebagai Azizah, yaitu adalah istri dari Ustadz Kodrat yang baru dibahas pada saat Kodrat sequel ini. Dia bekerja di sebuah pabrik, dan kenapa Kodrat ini dia sampai dibelenggu sama iblis adalah karena di saat Kodrat mau menyelamatkan anaknya Alif di pintu sebelah sana yang belum diceritakan di Kodrat 1, ternyata di Kodrat 2 ini pintu kamar itu Aziza mengadakan perjanjian dengan iblis bahwa ya kalau anaknya nggak mau mati, Aziza harus menyerahkan keimanannya kepada iblis, dan disinilah petualangan Kodrat 2 dimulai. Kalau Aziza itu kan yang relate adalah dia seorang istri dan seorang ibu. Dia punya anak satu yang dia sayangi, yang dia cintai, dan dia harus terpaksa melepaskan anaknya karena takdir Allah gitu. Ya kalau aku menjadi ibu dan istri harus melepaskan sedikit karirku. Jadi agak lumayan relate, sesuatu yang berharga buat kita harus berusaha kita ikhlaskan gitu. Ya pastinya ada ngobrol-ngobrol juga, tapi karena belum diceritain secara gamblang di Kodrat 1 bagaimana karakter Aziza di filmnya, walaupun aku udah menonton Kodrat 1, tetap aja harus dibantu sama Charles Gozali sebagai director. Geng cewek-cewek aku yaitu adalah Del Dartian dan juga Hana Saraswati. Mereka adalah teman-teman aku yang kerja di pabrik. Dan yang seru adalah ketika syuting adegan yang mungkin ada di trailer tersebut, adegan di mana aku melihat iblis-iblis itu, dan adegan di mana ada kesurupan massal ya. Itu karena membutuhkan 150 extras, dan adegannya tuh serem banget. Kalau untuk dari sepanjang karir aku sebenarnya genre horor yang pernah aku kerjakan mungkin ada 5 film. Di antara mungkin 50 film. Jadi sebenarnya termasuk sedikit sekali aku bermain film horor, tapi Kodrat ini sangat spesial karena kan ini ada elemen actionnya, jadi horror action dan tentang sosok yang heroik. Jadi bisa dibilang superhero-nya orang-orang yang meruqyah gitu. Orang-orang yang terserang akan ancaman setan dan iblis gitu. Ya, yang pasti lebih menguras tenaga horor ya, karena memang horor itu kita perlu permainan kamera yang luar biasa. Jadi ada banyak adegan actionnya juga, kayak lari, banyak adegan teriak, banyak adegan yang dilempar-lempar. Jadi untuk actingnya juga kita kalau melihat hantu itu kan seolah-olah kita baru melihat, jadinya kayak emang susah untuk bisa ngebangun adrenalin dari nol lagi, terus ke misalnya klimaks, terus tapi take berikutnya harus dari nol lagi. Jadi itu kayak adegan favorit aku adalah ketika Kodrat dan Azizah bertemu
setelah udah 3 tahun gak bertemu sebagai suami istri, dan ya di situ dia bener-bener udah merasa kehilangan harapan bahwa dia akan bertemu sama kodrat gitu. Jadi ya antar percaya nggak percaya, ini bener di depan gue suami gue gitu. Dan adegan itu menurut aku sangat mengharukan dan romantis at the same time gitu. Harapannya yang pasti kalian harus nonton film Kodrat, karena ini adalah film yang komplit ya, genre-nya horror, actionnya juga luar biasa banget yang nggak pernah diterapkan di film-film yang Kodrat yang sebelumnya. Dan juga di sini iblisnya penampakannya tuh nggak pakai CGI atau apa, jadi kalian bener-bener bisa merasakan keberadaannya si iblis itu. Kalau misalnya emang serem, bener-bener nusuknya tuh sampai ke psikologis orang yang nonton gitu. Terus mungkin setnya ya, karena dibuild dari nol, jadi banyak banget set di film ini yang bener-bener dibikin dari awal, bukannya setnya tuh udah ada. Dan permainan kamera di film ini luar biasa banget. Pokoknya cocok banget untuk ditonton sama keluarga pada saat hari kemenangan Idul Fitri 2025. Oke, teman-teman, thank you banget udah nemenin aku untuk mengulik semua flashback film-film yang pernah dimainin sekaligus behind the scene-nya. Jangan lupa untuk nonton film Kodrat 2 di bioskop lebaran ini 2025, dan yang pasti ajak seluruh keluarga untuk nonton film Kodrat 2. Bye!